Halo umat yang dikasihi Tuhan. Di wilayah manapun Anda berada saat ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat bergabung di Galilei Online Service. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Doa saya Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam proteksi Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Dan bagi Anda yang pertama kali mengunjungi Galilei Online Service, we really welcome you. Tidak kebetulan Anda mengunjungi Galilei Online Service. Saya percaya Tuhan mau menyatakan hadiratnya dan Dia mau berbicara di hati Anda saat ini. Siapkan bejana hati Anda untuk ditaburi firman Tuhan seluas-luasnya, karena kali ini Pastor Fernando akan menyampaikan pesan Tuhan dengan tema menghadapi masalah dengan iman. Dan saat ini kita akan bergabung bersama seorang gospel singer, Yosua Abraham, dan juga Galilei Worship Team untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yes, kita akan memulai ibadah kita. Dan sekalipun virtual, mari kita fokuskan hati kita menyembah Tuhan secara all out. Karena ini bukan tentang dari mana kita menyembah, dengan medium apa kita menyembah, namun ini tentang siapa yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Dia Allah yang hidup, yang selalu hadir dimanapun dan kapanpun kita menyembahnya dengan penuh kerinduan. Siapkan hati Anda dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, yang selalu memelihara hidup kami, dan yang selalu memberi kami kesempatan memuji dan menyembah Engkau. Kami mau pergunakan waktu ini Tuhan, benar-benar ingin mempermuliakan Tuhan di online service ini. Dan siapapun yang bergabung saat ini Tuhan, berkati sehingga benar-benar ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Shalom. Dalam segala keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kita percaya Dia baik dan penuh kasih bagi kita. Hatiku percaya kepadamu Tuhan. Mari gereja Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Syukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kembali nyanyikan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Mari sama-sama kita bawa syukur di hadapannya. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak berubah selamanya. Yes,
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang lebih keras lagi, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Syukur-syukur, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
percaya pada Engkau Tuhan. You are a mountain mover. Penggerak gunung-gunung di dalam kehidupan kami yang seringkali menghalangi kami untuk melihat Engkau. Kami percaya Engkau mampu melakukannya Tuhan. Dan bersamamu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau Bapa kami yang selalu mencukupi semua kebutuhan kami. Tapi di saat yang sama Engkau juga adalah Sang Putra yang mati bagi dosa-dosa kami. Dan bukan hanya itu saja, Engkau bangkit dan Engkau mengutus Roh Kudus untuk menemani kami di tengah pergumulan kami. Yes, you are the Father, you are the Son, and you are the Holy Spirit. And we believe in you, Lord. Yes, God. Our Father everlasting, the all-creating one, the God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Mari angkat tanganmu, katakan dengan segenap hatimu. Say, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, believe in you, the name above our name. Yeah. Our judge and you are our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Forgiveness is in you. Descended into darkness. Descended into darkness. You rose in glorious light. Forever, forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. Yes, I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is the Lord. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Say, I believe in you. Yes, I believe you rose again. Yes, I believe that Jesus Christ is Lord. So I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. We believe in. I believe in the Holy Spirit. Amen, God. Our
our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. In your name we believe. In your name we believe. Oh, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Kami percaya padamu, kami percaya padamu. Tak pernah mengecewakan, tak pernah meninggalkanku, tak pernah melepaskan, melepaskan, melupakanku. Tak pernah kau pergi, selalu menemani, selalu setia, setia, setia. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari naikkan syukurmu, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat hidupmu, berikan yang terbaik. Dia layak, Dia layak, Dia layak. Dia hadir di sini, di tempatmu. Dia hadir di rumahmu. Dia hadir di keluargamu. Dia hadir di pergumulanmu. Dia hadir, Jesus, the sweetest name. Kau hadir di sini, 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 Kau hadir di sini. Percayalah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya Engkau hadir di suka dan dukaku. Ku percaya Kau Allah yang setia. Mari angkat hatimu. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Kami percaya Kau hadir di setiap musim. Kami percaya Kau hadir di setiap kesusahan, di setiap kesenangan kami, di kemenangan, di kegagalan kami. Kau gak pernah jauh. Dan kami mau serahkan semuanya Tuhan. Kami gak mau tahan lagi, karena ini milik-Mu. Hidup ini milik-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Berserah penuh, berserah penuh. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hatimu katakan, Engkau Allah yang besar, Kau mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala
ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Yang lain segala pujian bagimu ya. One more time say, hanya Kau yang layak. Dengan segenap hatimu katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku aku. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku aku. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agukan. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan hikmat dari-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami visi, memberikan kami keberanian untuk melangkah, memberikan kami Tuhan iman. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan lugas dan kuasa Allah bekerja melalui firman yang masuk dalam hati dari setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Halo, apa kabar semuanya? Minggu ini kita akan melanjutkan khotbah dari 2 minggu yang lalu ya. Waktu itu kita membahas mengenai menghadapi realita hidup dengan iman. Kalau Anda miss khotbah yang lalu, Anda bisa mengikutinya melalui channel YouTube Galilee Church. Jangan lupa subscribe. Oke. Kita pasti semua akan mengalami badai, itu satu kenyataan. Atau mungkin beberapa dari Anda mungkin saat ini sedang menghadapi badai. Badai adalah satu keniscayaan dan badai sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Dan melalui firman Tuhan minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai beberapa realita yang dihadapi oleh manusia. Saya akan review lagi ya supaya kita bisa ingat. Yaitu minggu lalu kita bahas mengenai angin ribut yang berbicara mengenai masalah yang tidak terduga, yang datang tiba-tiba yang menghantam perahu murid-murid Yesus. Kemudian ada gelombang air yang masuk ke dalam perahu, menggambarkan suatu keadaan yang melampaui kekuatan mereka. Ada perahu yang berbicara mengenai resources yang mereka miliki. Perahu yang terlalu kecil untuk bertahan melawan badai yang besar. Berikutnya yaitu mereka merasa sendirian karena Yesus terlihat tidur pulas pada waktu mereka mengalami badai yang dahsyat. Nah, saat murid-murid fokus kepada masalah dan kekhawatiran, mereka semakin tenggelam ke dalam pusaran anxiety. Dari peristiwa yang dihadapi oleh murid-murid Yesus ini, kita bisa mengevaluasi diri dan kita bisa belajar dari kisah ini. Dalam keadaan seperti ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menghadapi masalah. Hadapi masalahmu, jangan menghindar, jangan pura-pura nggak ada, jangan abai, atau jangan menyalahkan orang lain. Hadapi. Kedua, pilih iman untuk percaya kepadanya. Karena iman adalah penyembuh segala kekhawatiranmu. Penyembuh dari rasa takutmu. Amin. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat 25-27. Firman Tuhan tertulis demikian. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolong kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari firman yang kita baca, ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ketakutan dan kekhawatiran hidup. Nah, saat Anda dan saya, saat kita berhadapan dengan masalah yang menakutkan, yang harus Anda dan saya lakukan, yaitu pertama, minta pertolongan Allah. Di ujung perjuangan mereka, akhirnya mereka memberanikan diri untuk membangunkan Yesus dan minta tolong. Nah, kebanyakan dari kita, saudara, menunggu situasi menjadi begitu genting, begitu gawat, dan begitu menakutkan, baru kita minta pertolongan Tuhan. Mungkin pada awalnya mereka berpikir bahwa mereka bisa mengatasi masalah mereka.
Karena di perahu itu ada beberapa nelayan yang jago gitu ya. Pada waktu yang terendah, di dalam perjuangan mereka saudara, di dalam kemampuan mereka, baru mereka berteriak minta tolong. Baru nelayan yang paling jago saudara teriak ketakutan dan katakan, Tuhan tolonglah, kita sudah mau mati ini Tuhan. Sebenarnya begini loh saudara ya, semakin dini Anda minta pertolongan, semakin sedikit juga kekhawatiranmu. Semakin damai hati Anda. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga berlaku kepada sesama saat kita meminta pertolongan kepada orang yang lain. Kita harus cukup rendah hati meminta pertolongan. Nah, banyak orang saudara tidak meminta pertolongan kepada orang lain karena mereka malu. Tetapi kebanyakan dari kita itu enggan meminta pertolongan orang lain karena kita nggak mau merepotkan orang lain. Nggak apa-apa deh, saya coba handle dulu sendiri, saya coba selesaikan dulu sendiri. Dan akhirnya struggle sendiri, menderita sendiri. Saudara, alam menciptakan manusia, Anda dan saya untuk saling terkoneksi satu dengan yang lain. Saat Anda, saudara, memohon pertolongan Tuhan pun, biasanya Tuhan akan memakai manusia untuk menolong kita. Jadi, saudara, Anda dan saya harus meminta pertolongan kepada Tuhan sedini mungkin. Teriak meminta tolong tidak akan pernah mengganggu Tuhan. Gak pernah, saudara. Bahkan sebenarnya Tuhan memerintahkan kita untuk meminta kepadanya. Coba ya baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir mengenai apapun juga. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap syukur. Nah, doa adalah cara untuk keluar dari khawatir. Yaitu kita mengubah kekhawatiran kita menjadi doa yang jujur. Menjadi doa yang terbuka, doa yang curhat kepada Tuhan. Kedua, saudara, saat berhadapan dengan masalah dan Anda menjadi takut, apa yang harus kita lakukan? Pertanyakan asal rasa takutmu. Tanyakan mengapa saya takut ya. Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mungkin waktu Yesus bertanya demikian, murid-muridnya berkata, Tuhan nggak lihat nih badai. Tuhan nggak lihat nih angin yang kenceng kayak gini. Apa maksud pertanyaan dari Yesus? Tentu saja Yesus tahu ya bahwa badai yang terjadi itu adalah alasan mereka untuk takut. Sangat luar biasa badainya. Nah, ketika Yesus mempertanyakan alasan ketakutan para rasul, sebenarnya saat itu Yesus sedang mengalihkan pandangan mereka dari badai yang terjadi di sekeliling mereka dan mengalihkan perhatian mereka kepada Yesus. Untuk kembali ingat bahwa Yesuslah jawaban dari semua masalah mereka. Bahwa dialah alasan mengapa mereka ada di dalam perahu itu. Mereka ada di dalam perahu itu karena Yesuslah yang memimpin mereka ke sana. Kalau kita mundur sejenak di dalam Matius pasal 8 ayat 23, di situ tertulis, lalu naiklah Yesus ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus sebenarnya adalah alasan mengapa mereka ada dalam perahu itu. Yang terjadi yaitu mereka fokus kepada badai yang mengamuk dan melihat kepada ketidakmampuan mereka, lalu kehilangan purpose atau tujuan, lupa akan tujuan mereka ada di dalam perahu itu, saudara. Sehingga mereka dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran, saudara, selalu berawal dari ketakutan. Saat Anda khawatir, pasti ada ketakutan di balik kekhawatiran itu. Yesus bertanya, mengapa kamu takut? Pada saat Anda mempertanyakan alasan Anda merasa takut, saudara, rasa takut itu akan mulai kehilangan power, kehilangan gripnya di dalam hidup Anda. Salah satu perkataan yang paling sering, saudara, yang muncul dalam Alkitab, yaitu jangan takut. Oh, ada sangat banyak kalau Anda cari di Alkitab kata jangan takut dengan berbagai variasinya. Tuhan katakan ini kepada Yosua. Yosua 1 ayat 9, ini ayat yang terkenal sekali. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di Yosua pasal 1 ayat 8 juga Tuhan mengingatkan lagi waktu mereka akan berperang melawan satu kota. Tuhan katakan kepada Yosua. Kata Tuhan kepada Yosua, jangan takut dan janganlah tawar hati. Nah, perintah untuk jangan takut ini diulang berkali-kali di dalam banyak tempat di dalam Alkitab. Allah katakan kepada Abraham, jangan takut, kepada Ishak, jangan takut, kepada Yakub, kepada Musa, kepada Gideon, kepada Daud, kepada Salomo, saudara, kepada Elia, Yeremia, Yeskiel, Daniel, kepada Petrus, Paulus, kepada Maria dan murid-murid yang lain dan banyak lagi, saudara. Jangan takut.
Menurut Anda, mengapa Tuhan katakan ini kepada tokoh-tokoh iman dalam Alkitab? Kenapa Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Karena saudara, tokoh-tokoh iman ini pun juga saudara mengalami ketakutan. Dan memang kenyataannya semua yang masih hidup akan berhadapan dengan ketakutan dari waktu ke waktu. Ketakutan itu muncul saat manusia berhadapan dengan perubahan. Saat manusia berhadapan dengan tantangan, hal-hal yang baru atau musim yang baru atau sesuatu yang tidak bisa diprediksi di depan mereka. Ketika mereka berhadapan dengan ketakutan, ada beberapa pilihan yang bisa manusia itu ambil. Pertama, mereka bisa hidup dan dicengkram oleh ketakutan itu. Dan hal ini akan menyebabkan mereka selalu ada dalam kekhawatiran. Kedua, mereka bisa melarikan diri dari apa yang mereka takutkan. Dan kalau mereka melarikan diri, hal ini akan terus terjadi dalam kehidupanmu, jadi seperti main petak umpat gitu ya. Kejar-kejaran dengan ketakutan seumur hidup mereka. Ketiga, yang kita bisa lakukan yaitu hadapi dengan iman. Jika Anda benar-benar tahu saudara, dan benar-benar yakin bahwa Tuhan bersamamu, maka hidupmu akan sangat berbeda dengan orang yang lain. Anda akan penuh percaya diri. Anda akan peka terhadap keinginan Tuhan. Anda nggak neko-neko, nggak gerasa gerusu saudara. Anda akan dipakai oleh Tuhan dengan hebat. Pertanyaannya sebenarnya, seberapa tahu dan seberapa yakin dan sadar Anda bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Bahwa Dia menyertai engkau. Anda nggak perlu jawab karena semuanya ini akan terlihat dengan sangat jelas dari perilaku kita. Dari perkataan kita, dari keputusan kita, dan cara kita menjalani kehidupan kita. Ketiga, saat berhadapan dengan masalah, ingat selalu bahwa Allah itu berkuasa. Saat di perahu, kayaknya murid-murid itu memiliki ekspektasi yang kecil kepada Yesus. Mungkin mereka menganggap mereka akan bangunkan Yesus supaya Yesus bisa membantu menguras air yang masuk ke dalam perahu. Mungkin juga mereka berharap Yesus berdoa dan memberikan kekuatan kepada mereka. Karena beberapa waktu sebelumnya, saudara, mereka melihat Yesus mengubah air jadi anggur. Menyembuhkan banyak orang yang sakit. Yesus berkhotbah di atas bukit dengan penuh hikmat dan otoritas. Tetapi untuk urusan badai, untuk urusan perkapalan, perperahuan, mungkin Yesus terbatas. Mungkin itu yang mereka pikirkan. Jadi waktu mereka membangunkan Yesus, mereka sangat kaget waktu mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Matius 8 ayat 26 berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus cuma berkata kepada danau dan angin itu, diam. Dan angin yang meraung-raung tiba-tiba diam dan seakan-akan menahan napas. Ombak yang menderu-deru saudara, tiba-tiba jadi takut untuk bergerak. Kata Alkitab, maka danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus kembali tidur. Murid-murid yang menyaksikan peristiwa ini, mereka nggak bisa berkata-kata. Mulut mereka melongo, mata mereka terbelalak. Matius 8 ayat 27 berkata demikian. Para murid terduduk saja di situ, heran dan takjub. Siapakah sebenarnya orang ini? Mereka bertanya-tanya. Sehingga angin dan laut pun taat kepadanya. Tiba-tiba mereka tersadar bahwa selama ini Allah bersama-sama dengan mereka. Ketika Allah bertindak, segala masalah selesai. Apapun keadaanmu saat ini, badai mungkin sedang mengamuk di dalam kehidupanmu. Anda mungkin mengalami krisis keuangan. Anda mengalami krisis kehancuran. Anda terjangkit penyakit. Anda dibayang-bayangi oleh kematian. Saat badai terjadi dalam kehidupanmu, kemana matamu terarah? Pada gelombang dan angin badai, saudara? Atau kepada Yesus yang ada di perahu bersamamu? Begini, saudara ya. Selama Anda satu perahu dengan Yesus, Anda aman. Anda aman. Segala sesuatu saudara ada di bawah kendali Tuhan. Nggak ada satu peristiwa pun yang bikin Tuhan kaget. He is in control. Tahu nggak saudara kenapa kita khawatir? Kita khawatir karena kita mencoba menjadi Tuhan. Kita mencoba melakukan hal-hal yang cuma bisa dilakukan oleh Tuhan.
Kita coba mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita mengerjakan apa yang tak mungkin kita kerjakan. Kita berusaha memperbaiki apa yang tidak pernah bisa diperbaiki. Kita berusaha mengubah apa yang mustahil diubah. Ingat saudara, kita bukan Tuhan. Kalau Anda berusaha mengontrol segala sesuatu, maka hidupmu akan semakin kerdil. Karena sebagian besar yang terjadi dalam kehidupan manusia, terjadi di luar kontrol kita. Kehidupan akan penuh dengan damai saat kita percaya kepadanya. Dan dekat dengan Dia yang sanggup mengontrol segala sesuatu. Yesus memberikan gambaran yang sederhana ini ya. Matius 6 ayat 26-27 berkata, lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapa di sorga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung? Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya, biarpun sedikit? Saudara, apakah Tuhan lebih sayang pada burung? Tentu saja Dia lebih sayang kepada Anda, kepada manusia. Karena Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hadapi realita yang ada dan berimanlah kepada Tuhan. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita emang hidup di dunia yang rusak, di bumi yang rusak. Nggak ada yang sempurna di bumi ini, saudara. Banyak hal buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Bisa terjadi bencana, bisa terjadi sakit penyakit, dan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi justru itulah iman dibutuhkan. Kalau semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah, iman nggak dibutuhkan. Pandang pada Yesus. Percaya kepadanya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan kalau Anda merasa bahwa firman Tuhan ini berbicara kepada Anda, dan Anda belum mengenal Tuhan, dan pada saat ini Anda ingin percaya kepada Dia, supaya Anda memiliki kekuatan menghadapi setiap badai, pada saat ini saya mau ajak Anda untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapa, kami ingin percaya kepada Engkau. Kami ingin memulai suatu hubungan yang baik dengan Engkau, hubungan yang indah bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah sumber jawaban dari setiap masalah yang kami alami. Kami ingin berharap kepada Engkau dan bergantung kepada Engkau, sebab Engkau selalu in control, Tuhan. Bapak, aku berdoa bagi hamba-hambamu, anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu iman mereka bangkit untuk percaya kepada Engkau. Roh Kudus, Engkau sertai mereka. Cengkram hati mereka sehingga mereka terus, Tuhan, haus akan Engkau. Mencari Engkau dan hidup di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kepada Engkau. Dan aku berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin sekarang sedang mengalami badai. Kau kuatkan mereka. Ingatkan mereka untuk berteriak minta tolong kepada Engkau. Ingatkan mereka bahwa mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Engkau tidak jauh dari mereka. Dan ingatkan mereka, Tuhan, bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga hati mereka penuh damai. Hati mereka, Tuhan, penuh dengan kekuatan, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saat ini saudara, mari kita berdoa untuk tutup dan kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Jemaat, mari angkat tanganmu kepada Bapa di sorga dan terimalah berkat-berkat Allah atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia-Nya kepada engkau. Dan lihatlah tangan Tuhan ada di atasmu. Tangan yang perkasa itu akan melindungi engkau. Tangan yang penuh kasih itu akan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupanmu sampai berkelimpahan. Dan Tuhan mengangkat engkau sehingga engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Diberkatilah engkau di dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dan dalam segala yang engkau lakukan. Engkau dibuat Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan semua berkat ini menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, ikuti petunjuk firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jadilah beriman.
Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Amin. Jangan lupa saudara mengisi respon card untuk bisa terlibat dalam pelayanan Galili dan untuk bisa dilayani oleh para pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Saudara, tidak dengan jemu-jemu saya mengingatkan kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan sebisa mungkin stay at home. May God bless you. Bye. Thank you so much, Pastor Fernando, for delivering incredible message. We are so excited and we are so blessed. Memberikan persembahan, ucapan syukur, atau persepuluhan adalah bagian dari ibadah orang percaya. So, bagi Anda yang ingin memberikannya, silakan mentransfer melalui barcode yang tertera di layar Anda. Caranya sangat mudah. Anda tinggal scan barcode yang muncul di layar kaca Anda, kemudian Anda transfer melalui aplikasi OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, dan masih banyak lagi. Dengan memberikan persembahan, Anda telah mengambil bagian dalam mendukung pekerjaan dan misi Tuhan melalui Galilei Church. Yes, saat ini ada informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Akan diadakan Ignite Worship di Galilei Church yang dimulai bulan Maret, tepatnya di hari Rabu jam 7 malam. Di acara ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan lebih deep, ekspresif, dan dinamis. So, silakan bergabung dan kita akan bersama-sama menikmati hadiratnya yang meneduhkan hati. Selama masa pandemi, kegiatan ibadah, doa, seminar, dan acara lainnya di Galilei Church akan diadakan secara online. So, tetap join bersama kami melalui Galilei Facebook page, Galilei YouTube channel. Alright, I'll see you next week with new hope, new joy, new strength. May God bless you.